Yes, salam sehat pemirsa. Apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dinla menyambut Anda dan terutama bagi Anda yang pertama kali menonton Go Healthy, selamat datang. Di sini banyak sekali inspirasi kesehatan, informasi kesehatan juga ada. Tentunya dengan bantuan teknologi laser, kesehatan darah dan kualitas pembuluh darah kita akan meningkat. Dan bagi Anda yang saat ini belum mendapatkan solusi apapun, tapi mau mencarinya, ayo datang ke sini, bisa datang ke studio. Caranya gampang. Kirim dulu email riwayat kesehatan Anda dan semoga Anda terpilih bisa ketemu di sini dapat solusi langsung. Tentunya dari para praktisi kesehatan yang ada di sini saya perkenalkan langsung ya. Di sini ada Mas Boyke. Apa kabar? Halo, Mbak Edwin, apa kabar? Baik, Mas. Pemirsa, kabar sehat? Iya, harus sehat, jangan lupa bahagia. Yes, di sini sudah ada Mbak Preti. Apa kabar, Mbak? Baik dong, sehat. Pemirsa juga selalu sehat dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana karena saya dan Mas Boyke akan membagikan tips cara tepat hidup sehat. Nah, Mbak Preti, Mas Boy, kita kenalkan. Ini dia Ibu Yaya. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Nanti kita bicara panjang lebar ya Bu ya. Iya. Dan tentunya ini ada beberapa pernyataan yang butuh kita luruskan terlebih dahulu, benar atau salah. Siap. Oke pemirsa, mari kita mulai. Ini dia pernyataan yang pertama. Menopause menyebabkan wanita mudah terkena kolesterol. Benar. Jawabannya adalah benar. Jadi pemirsa, memang dengan bertambahnya usia ya, pada wanita itu kalau dia memasuki usia menopause, maka produksi hormon estrogennya turun. Oke. Dan kita tahu semua bahwa hormon estrogen itu melindungi pembuluh-pembuluh darah ya, dan bisa menyeimbangkan yang namanya kolesterol jahat atau LDL dan kolesterol yang baik. Dua-duanya tuh diseimbangkan, diharmoniskan istilahnya. Nah, pada saat menopause, maka estrogen yang turun bahkan sampai 75% turunnya itu. Akibatnya apa? Akibatnya perlindungan terhadap pembuluh darah, pengaturan keseimbangan terhadap LDL, si kolesterol jahat, dan HDL-nya pun tidak terjadi lagi. Oke. Seringkali mereka jadinya mengalami apa yang disebut dengan pengentalan darah. Jadi jawabannya adalah benar. Jawabannya adalah betul atau benar. Oke, Mbak Yaya, benar satu lagi ya. Sering lupa merupakan hal yang wajar. Ini kayaknya ada pengalaman nih, Mbak Yaya. Ini benar atau salah? Salah sih sebetulnya. Nah, Mbak Yaya sendiri suka lupa katanya ya? Parah. Parah. Oke, nanti kita ngobrolin tentang itu ya. Oke, untuk pernyataan ini benar atau salah? Jadi ini merupakan pernyataan yang salah. Jawaban Ibu Yayah tepat. Kita memang sesekali boleh lupa. Kadang kalau kita lagi mengerjakan segala sesuatunya secara bersamaan atau kita sebut dengan multitasking atau lagi kurang tidur, fokus konsentrasi kita bisa menurun, maka wajar kita lupa. Tetapi kalau misal lupa ini keseringan, bahkan ketika kita sudah cukup tidur, sebenarnya tidak sedang mengerjakan banyak pekerjaan sekaligus, dalam arti kita udah menaruh fokus dan konsentrasi pada hal tersebut tetapi kita lupa, maka itu bukan merupakan hal yang wajar. Karena takutnya kenapa? Kalau misalkan kita gak melakukan pemeriksaan lebih lanjut, takutnya itu merupakan gejala awal dari demensia. Kalau misalkan dibiarkan begitu aja, tidak ditanganin segera, kualitas darah dan pembuluh darah tidak diperbaiki sesegera mungkin, nantinya dapat berujung ke demensia di mana terjadi penurunan daya ingat, daya pikir, fungsi memori yang akhirnya sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari, bahkan menurunkan kualitas kehidupan kita. Sering lupa merupakan hal yang wajar, jawabannya adalah salah. Mbak, benar 2, berhak untuk dapat hadiah. Aduh. Ini apa nih kira-kira Mas? Ini adalah kastengel 10 kilo. Waduh. Nanti sambil nonton drakor ya, enak ya. Diterima ya Bu ya. Terima kasih Mas Edwin. Nah pemirsa, pasti penasaran nih bagaimana seorang pengusaha kuliner, dia menghadapi tidak hanya keuntungan bisnisnya, tapi juga mengalami kerugian dalam kesehatannya. Karena pola makannya tidak jaga, kolesterolnya sampai 400. Ini dia cerita hidupnya. Yayah Sulistianti. Sebagai pelaku usaha di bidang kuliner, dirinya cukup memahami tentang risiko kesehatan yang dapat dihadapi. Namun sayangnya, hal ini tidak dibarengi dengan komitmennya untuk lebih menjaga kesehatan. Pola makan Yayah cenderung masih tidak terkontrol. Hasil pemeriksaan pun menunjukkan kadar kolesterol Yayah pernah mencapai angka 400.
yang disertai dengan adanya pengentalan darah. Sayangnya lagi, Yayah merasa dirinya sangat mudah lupa. Alhasil, obat yang diresepkan oleh dokter kerap tidak diminum karena ia tidak ingat. Dampaknya, kadar kolesterol Yayah masih belum terkendali dengan baik. Ia pun sering mengeluhkan rasa kebas dan kesemutan di tangan. Yayah pun berharap dirinya bisa kembali sehat. Ia khawatir dengan risiko komplikasi yang dapat terjadi apabila kadar kolesterolnya tak kunjung terkendali. Dari pengalaman sebagai seorang wirausaha kuliner, apakah sesulit itu menjaga pola makan, terutama kalau kita mau hidup sehat? Komitmen ya, harusnya niat dulu ya. Tapi mungkin saya niatnya kurang, mungkin ya masih godaannya begitu. Waktu kolesterol sampai 400 nilainya, itu rasanya di badan seperti apa? Pusing, kesemutan sih di tangan, kesemutan kayak kaku-kaku gitu kan, kebas-kebas gitu. Karena taunya kan karena general check up gitu kan, jadi kan terus dapat resep, dapat ini gitu. Jadi setelah dikonsumsi apa yang terjadi? Sudah berubah, terus pernah tes manual gitu, tidak di rumah sakit, sudah normal lagi. Ya udah lupa lagi. Oh, lupa lagi. Jadinya lepas. Balik lagi. Balik lagi. Makanannya tidak dijaga lagi gitu. Oke, mengenai makanan yang tidak dijaga. Makanan seperti apa yang biasanya Ibu Yayah sendiri konsumsi sehari-hari? Saya paling suka kan masakan Padang, tunjang, gulai tunjang Oke, gitu masakan kan. bersantan tinggi, kolesterol Iya. tinggi. Atau lontong sayur saya bikin sendiri sih, ketupat sayur. Kadang-kadang saya bagi-bagi ke tetangga juga gitu kan. Jadi biar sama-sama. Ibu Yayah ini pelupa parah ya. Ini asalnya dari mana? Apakah kebiasaan atau memang ada efek traumatis dari masa kecil atau bagaimana, Ibu? Dulu saya lagi gadis main poli itu pernah sampai ke semes sampai yang nggak sampai pingsan sih, tapi Kelingan. sempet yang kelayangan pusing Iya, gitu iya, kan, iya. kayak gelap juga tapi nggak sampai roboh gitu Oke, kan. oke, Gitu. Seperti itu saya pikir karena trauma itu Iya. gitu kan. Ternyata mungkin karena sempat general check up ternyata ada pengentalan darah itu akhirnya mungkin bisa jadi dari situ gitu kan, kata dokter juga. Ya Ibu, mungkin dari sini Bu gitu kan. Kalau ketika kita berbicara masalah ini, masalah kesmes bola ya, Iya. ini kan berarti cedera kepala nih. Cedera kepala ini sendiri dalam istilah medis tuh kita bagi jadi 3. Ada cedera kepala ringan, ada cedera kepala sedang, dan cedera kepala berat. Nah kemungkinan besar yang dialami oleh Ibu Yayah ini hanya bersifat cedera kepala ringan. Biasanya gangguan-gangguan memori ini terjadi pada cedera kepala sedang sampai berat. Dan itu pun sifatnya seperti amnesia. Nah apa yang dialami oleh Ibu Yayah mengalami masalah sering lupanya ini Itu karena estrogen yang kurang juga. Benar, karena memang sudah memasuki masa menopause. Itu Bu, karena pada orang-orang dengan menopause itu yang namanya sel-sel otak itu kan diatur juga. Jadi kan? semuanya sudah menurun ya? Iya sudah Mas Boy? menurun. Nah dia sel-sel otak itu kan juga butuh gula. Ya, untuk di metabolisme di dalam sel otaknya itu sehingga otaknya itu berpikir dengan jernih nantinya ya, dan tidak mudah lupa. Itu kan memang mekanismenya kompleks. Tetapi pada usia-usia menopause itu proses pengaturannya gula masuk ke dalam sel-sel otaknya itu berkurang. Iya, betul. Ketika wanita memasuki masa menopause, apa yang terjadi? Terjadi penurunan hormon estrogen. Padahal hormon estrogen ini sendiri berperan penting dalam metabolisme gula, termasuk membagi-bagi gula mana yang mau dipakai oleh yang mana. Nah, pada saat estrogen menurun, maka penggunaan gula oleh sel-sel saraf di otak juga mengalami penurunan. Ditambah lagi nih, memang ibu juga punya pengentalan darah, punya kolesterol tinggi. Wanita-wanita menopause, salah satu senjata yang mesti dipakai juga selain pola hidup sehat adalah teknologi agar menopause-nya berjalan smooth dan tidak terjadi apa yang namanya kita takutkan, komplikasi-komplikasi akibat pengentalan darah dan kekakuan pembuluh darah. Oke? Dengan memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang baik, maka sel-sel saraf di otak Anda itu dapat ternutrisi secara maksimal. Gunakan teknologi laser kalau bisa dari sejak sedini mungkin, dari masih muda. Jangan sampai terkena komplikasi terlebih dahulu atau memiliki masalah baru menggunakan. Tetapi akan lebih baik lagi kalau misalnya kita gunakan sedini mungkin sebagai bentuk pencegahan agar fungsi pikir kita, fungsi daya ingat kita, dan fungsi memori kita dapat terjaga sampai usia lanjut. Teknologi laser yang kita perbincangkan adalah Dokter Laser ataupun AccuLaser Ultimate. Sebuah alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan nih, bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes,
hipertensi, dan kolesterol yang tinggi, harapan kami semua segera teratasi dan komplikasinya pun terhindari. Praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menitan. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Dokter laser maupun laser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide, dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita. Dan juga nih, bantu kendalikan hipertensi, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah yang kental. Untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga, sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun laser, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun laser dari Gogomall. Pemirsa, jangan kemana-mana ya. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa, Anda suka lupa nggak? Ternyata daya ingat kita berpengaruh dari mana? Pembuluh darah. Jadi meskipun Anda cantik, tampan, tapi kalau pembuluh darahnya tidak sehat, bisa-bisa pelupa. Tapi saya punya tips untuk Anda dan juga Ibu Yaya. Makanan apa, terutama buah-buahan yang bisa meningkatkan daya ingat kita? Ini dia, tahukah Anda? Buah delima ini kalau kita lihat bentuknya seperti apa? Seperti jantung. Ya, jantung dengan sel-sel yang banyak sekali. Karena dia memang sangat bagus untuk jantung, bisa menurunkan tensi dan juga kolesterol kita. Satu buah begini kira-kira 250 gram. Kadar gulanya memang cukup tinggi, 40 gram. Wah, berarti tinggi 40 dong. gram itu 2 sendok penuh gula pasir. Jadi, cukup berbahaya. Berbahaya dalam arti kalau kelebihan udah pasti kelebihan gula. Tapi jangan takut, karena kenapa? Seratnya tinggi. 12 gram satu buah. Sedangkan kebutuhan per hari kita 30 gram. Jadi lumayan nih, sepertiganya sudah kita pangkas. Dan di dalamnya lemaknya cuma 3 gram. Tidak ada lemak jenuh, tidak ada kolesterol. Ya. Di dalam dia ini, kenapa warnanya merah? Merahnya pekat lagi. Karena ada satu zat namanya anthocyanins. Anthocyanins ini juga ada nanti di blueberry. Ini gunanya apa? Dia gunanya untuk otak. Dan juga mencegah namanya Alzheimer. Ibu suka lupa ya? Lupanya parah Ibu? Parah. Mungkin salah satu solusinya adalah makan buah delima. Ingat, jangan di blender. Kalau di blender vitamin C-nya menurun drastis, padahal vitamin C-nya tinggi sekali. Dimakan langsung aja, ditaruh ke salad atau ditaruh ke makanan kita. Dimakan dalam keadaan mentah, itu yang terbaik. Karena vitamin C-nya, kaliumnya kita terima semua. Sama, buah blueberry juga mengandung antosianin, flavonoid, asam folat, riboflavin yang tinggi. Dan sifatnya adalah antioksidan yang kuat. Ketika dikonsumsi, dia bisa membantu regenerasi sel-sel saraf. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, meningkatkan aliran darah dan menjaga pembuluh darah terutama di area otak. Jadi buat pemirsa di rumah nih yang suka lupa ingat. Terlebih lagi nih yang sudah mengalami komplikasi seperti pasien stroke atau yang sedang berjuang pulih dari stroke, jangan lupa cukupi kebutuhan antioksidan Anda. Salah satu yang bisa dilakukan konsumsi buah delima dan buah blueberry. Tentunya agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal, penghantaran zat-zat yang dikonsumsi ini bisa dirasakan sampai ke organ-organ vital terdalam. Jangan lupa juga gunakan teknologi laser dan juga teknologi laser yang bisa digunakan secara intranasal. Biar yang tadinya sudah dikonsumsi di buah delima dan buah blueberry, itu zat-zat antioksidannya bisa tersampaikan sampai ke kepala. Ibu Yaya, kalau boleh saya tanya nih, hal-hal yang suka lupa yang paling parah itu seperti apa? Bikin kue juga pernah. Ada yang lupa, saya bikin bolu jadul, marmer cake. Bahannya ada yang lupa? Bahannya semua di depan mata padahal di situ, tapi nggak tahu lah saking asik, tahu pas nuang ke loyang kok encer ya. Oh, Tumben baru saya sadar. bikin ini nggak Iya. terlalu kental gitu kan. Jadi pas udah selesai, udah di 15 menit kemudian
Ya itu kan terigunya sama susu. Ya ampun, terigu Ya, itu paling terigu sama penting susu kan padahal. penting Bu kalau bikin kue. Itu kita sama-sama lihat ya. Jadi pemirsa di rumah mungkin yang baru bergabung, baru menyaksikan, Ibu Yaya ini di usia 55 tahun sebenarnya sudah muda lupa dari sejak dirinya berusia 19 tahun. Oh, oke. Waktu itu mengkaitkan kejadian muda lupanya dengan cerita bahwa dulu pernah kesmes di area kepalanya, tapi ternyata hasil pemeriksaan MCU terakhir pada saat tahun 2019 justru menyatakan bahwa ternyata Bu Yaya ini ada pengentalan darah. Kolesterolnya tinggi sampai 400-an. Dan memang ternyata mudah lupa yang dialami oleh Bu Yaya bukan berkaitan dengan kejadian di smash ya kepalanya ya, tetapi berkaitan dengan pengentalan darah dan juga kolesterol tinggi yang dialami Ya, oleh kemudian dirinya. makin parah lagi memasuki usia Menopause, betul. Yes. Karena semenjak 2 tahun yang lalu Bu Yaya sudah menopause, betul ya Bu ya? Iya. Dan seperti yang kita tahu bahwa ketika wanita memasuki masa menopause, resiko demensia juga meningkat. Pengentalan darah bisa diperparah. Nah di sini saya memegang hasil MCU-nya per bulan Juni kemarin nih. Ternyata katanya dilakukan screening, ada pada plak pembuluh darah hasil menunjukkan bahwa ternyata kepadatan tulang sudah menurun. Ini sering terjadi pada wanita-wanita yang sudah memasuki masa menopause. Terlebih lagi ada plak kolesterol dalam pembuluh darah jantung. Berarti udah ada penyempitan nih Mas Boyke. Ya. Terlebih lagi indeks memorinya memang lebih rendah daripada umumnya. Oh, Ya, berarti gitu. memang lupa ingatnya ini menjadi suatu Ya. hal yang sangat bermakna loh. Ya. Mengganggu kehidupan dan Betul. aktivitas sehari-hari. Khawatir nggak Ibu? Khawatir. Mau solusi nggak Ibu? Mau dong. Mau ya? Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ya, orang-orang menopause itu pertama ada infeksi saluran kemih, ya. Estrogen yang kurang itu menyebabkan pembuluh darahnya menjadi kaku. Osteoporosis, pengeroposan tulang. Udah jelas ya, Ya, ini ya. jelas. Osteoartritis ya, itu juga radang pada tulang. Kemudian kanker. Aduh, ya, jangan resiko sampai ya. kanker makin meningkat. Penelitian menunjukkan 2 sampai 3 kali lipat Wow. resiko orang menopause menjadi terjadi kanker. Kemudian diabetes ya, tadi pengentalan darah ya. Kemudian diabetesnya adalah diabetes tipe 2. Oke. Kemudian penyakit jantung tadi Ibu sudah sudah ada mulai risiko, mengalami ya. ya. Sehingga pengentalan darah itu mengakibatkan aliran ke pembuluh darah di otot jantung berkurang dan tekanan darah tinggi karena kekakuan pembuluh darah. Jadi semua resiko-resiko ini sebenarnya bisa dibantu, sebenarnya bisa menjadi lebih ringan kalau, sekali lagi pemirsa, kalau aliran darah kita lancar, kekakuan pembuluh darahnya tidak terjadi. Dan itu bisa dengan ya tadi pola hidup sehat Ya. plus teknologi laser yang memang khusus diciptakan untuk darah dan pembuluh darah. Nah, kita sama-sama simak ya. Ini saya memiliki ilustrasi. Waduh, sempit nah, sekali kira-kira nih kalau misalkan Anda pemirsa di rumah yang sudah memasuki masa menopause, ada kolesterol tinggi atau ada gula darah tidak terkendali, tekanan darah tinggi. Nah, kira-kira gambaran pembuluh darahnya tuh di dalam seperti ini. Di mana ada penyempitan. Nah, pada saat penyempitan otomatis darah yang harusnya jalan dengan lancar jadi ngumpul. bergerombol. Semuanya Ketika di dia sini. bergerombol maka dia mudah menggumpal. Tetapi gak cuma berhenti sampai di sini aja. Justru di bagian yang sananya nih, organ-organ vital yang harusnya mendapatkan suplai nutrisi dan oksigen dan gula secara baik ini terhambat. Otomatis apa yang terjadi kalau misalnya tidak diatasi segera, hal ini dapat berujung ke komplikasi. Jadi yang perlu dilakukan dan perlu disiapkan oleh terutama nih wanita-wanita muda di Indonesia adalah menjaga kualitas darah dan pembuluh darah sedini mungkin dengan baik. Salah satu upaya yang dapat Anda lakukan adalah menggunakan teknologi laser. Kita sama-sama simak apa yang dikerjakan oleh teknologi laser. Nah tadi nih gumpalan-gumpalan darah ini, ya kan dia berkumpul akhirnya menyumbat aliran darah. Dengan menggunakan teknologi laser, gumpalan darah ini dibantu untuk diuraikan. Alhasil sel-sel darah ini berpecah satu dengan yang lainnya, aliran darah menjadi lebih lancar membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Buat pemirsa di rumah nih yang sering mudah lupa juga, harus memanfaatkan teknologi laser ini karena ingat kualitas darah dan pembuluh darah Anda menentukan juga fungsi pikir, fungsi memori, daya pikir dan daya ingat Anda. Sehingga bisa membantu meningkatkan kualitas hidup Anda. Kita sama-sama tahu bahwa pembuluh darah terutama di area kepala ini kecil-kecil. Kecil-kecil Bu, jadi Ibu bisa bayangin Halus kalau ya. misalnya halus. Kalau halus begitu ada gumpalan yang tadi Ibu lihat nyumbat di sana, otomatis ada sel-sel saraf yang tidak mendapatkan nutrisi secara optimal. Ya, Mau betul. makan delima, mau makan blueberry sebegitu banyak pun nggak nyampe Bener, nutrisinya bener sampai ke sana. banget. Iya. Jadi harus dibantu dengan menggunakan teknologi laser pada area pergelangan tangan, pembuluh darah itu dielastiskan lagi.
dilebarkan kembali, tekanan darah bisa terkendali, ada juga ekstensinya bisa digunakan di dalam rongga hidung. Nah, bisa sama-sama lihat pemirsa gambarannya seperti ini. Dari sini, Nah, Bu. ketika digunakan pada area pergelangan tangan, nantinya pembuluh darah yang terbuka ini pada seluruh tubuh kita. Karena nitrik oxide yang dihasilkan itu diedarkan ke seluruh tubuh. Terlebih lagi ada ekstensinya yang digunakan secara intranasal, nitrik oxide yang dihasilkan lebih banyak lagi terutama di area kepala. Pembuluh darah yang kecil-kecil tadinya yang mungkin ada gumpalan-gumpalan yang tersumbat, alhasil diuraikan pembuluh darah yang terbuka. Kalau misalkan makan delima, blueberry, antosianin, flavonoid, dan folatnya juga bisa tersampaikan secara maksimal. Jadi harapannya apa? Harapannya ketika Anda menggunakan teknologi laser sedini mungkin sekarang juga kualitas darah diperbaiki, kualitas pembuluh darah terjaga dengan baik, alhasil fungsi pikir dan fungsi ingat kita bisa tetap bertahan sampai kita usia lanjut. Dan tidak ada kata terlambat kalau Anda mau lihat bagi orang-orang yang sudah terkena penyakit yang cukup parah, mereka pasti punya harapan, bahkan kondisinya terbantukan. Kita lihat cerita-cerita dari mereka. Ya, saya pernah mengalami vertigo, kemudian agak susah tidur, kemudian mengalami kekentalan darah. Alhamdulillah sekarang saya lebih sehat ya, lebih segar gitu, lebih kuat gitu. Saya tidak lagi mengalami vertigo, kemudian tidak lagi mengalami susah tidur, dan kekentalan darah sekarang saya sudah tidak mengalami itu. Gitu. Ibu, saya, Mbak Preti, Mas Boyke anjurkan Ibu pakai teknologi laser. Dan kalau Ibu pakai, semoga kita undang lagi, kita pengen lihat Ibu kondisinya lebih sehat. Ibu, kira-kira harapannya ke depan itu apa, Ibu? Sehat walafiat. Sehat pasti tentunya ya. Tapi Ibu mau nggak melakukan segalanya untuk kesehatan Ibu? Mau ya? Janji ya? Janji. Janji ya? Ubah pola hidup, semoga Ibu tetap hidup sehat. Ya, menua itu pasti, sehat itu pilihan. Jadi mau menua dengan sehat atau menua dengan sakit? Kalau buat saya ingin menua dengan sehat. Nah, yuk kita sama-sama menggunakan teknologi laser untuk melengkapi pola hidup kita sehingga menjadi sempurna. Dokter laser ataupun eco laser yang merupakan pelopor, alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah kita dan pembuluh darah. Eco laser ini dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan juga bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, kalau semua teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES Neuromuscular Electrical Stimulation bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, memelihara massa otot kita. Disarankan juga untuk para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Harapan kami adalah ketika otot dan otaknya distimulasi akan membantu perbaikan ataupun fungsional yang lebih baik. Saya ingatkan kembali yang muda-muda dan yang belum punya keluhan kesehatan justru lebih baik jika menggunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan eco laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun eco laser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan eco laser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di mana? Di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun eco laser dari Gogomall. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita semua. Jadi, segera atasi masalahnya, cegah komplikasinya dengan dokter laser ataupun eco laser. Terima kasih Bu Yaya, tetap hidup sehat. Terima kasih juga para praktisi kesehatan hari ini. Dan terima kasih untuk Anda, penonton setia kami, di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda semua. Untuk itu, mari kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.
Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.